Selamat pagi, bertemu lagi di Narasi Pagi bersamaku Alia Cantika dengan rangkuman informasi terkini. Pertama, ada jumpa relawan Jokowi di Gerakan Nusantara Bersatu, lalu demo tolak RKUHP, dan rusun Kampung Bayam yang belum dihuni lantaran harga sewa yang tinggi. Dari negeri tirai bambu ada aksi unjuk rasa menolak lockdown COVID-19. Yuk langsung aja, ini dia selengkapnya. Relawan Jokowi menggelar pertemuan dalam rangka silaturahmi dengan Presiden Jokowi nih. Tapi setelahnya acara ini menuai banyak kritik. Kenapa ya? Acara bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu, 26 November 2022, mulai dari pukul 6.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Acara itu dihadiri sekitar 150.000 peserta yang berasal dari berbagai kota. Mereka datang dengan pakaian bernuansa putih merah. Ada juga yang mengenakan kaos bertuliskan 2024 Manut Jokowi dan Jokowi 2024 Satu Komando. Ketua Panitia Nusantara Bersatu Aminuddin Ma'ruf mengklaim acara ini jadi ajang silaturahmi seluruh elemen relawan bersama Presiden Jokowi. Pelaksanaan temu relawan ini menuai kecaman publik lantaran menyisakan sampah berserakan yang mengotori kawasan GBK. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menurunkan 500 personel, 28 unit mobil pick-up, 14 unit mobil sapu jalanan, serta 10 unit truk yang membersihkan dan mengangkut beragam sampah, di antaranya plastik dari botol kemasan air minum. Mereka berhasil mengumpulkan sampah mencapai 31 ton. Ada juga yang mengeluhkan macetnya jalanan lantaran bis rombongan relawan yang parkir berderet di sekitar GBK. Para relawan juga ada yang kedapatan menghalangi jalanan dengan berduduk santai di sekitar jalur Transjakarta. Yang gak kalah jadi sorotan adalah pernyataan Jokowi mengenai kriteria calon presiden yang cocok dipilih. Jokowi bilang secara penampilan pemimpin yang memikirkan rakyat memiliki rambut putih dan banyak kerutan di wajahnya. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Hal itu sontak menjadi bahasan publik di media sosial. Banyak yang menduga pernyataan itu merupakan dukungan tersirat Jokowi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang digadang-gadang akan melaju di Pilpres 2024. Acara temu relawan ini memicu berbagai respons dari sejumlah partai politik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa pemimpin tak ditentukan oleh warna rambut dan yang disampaikan Jokowi hanya gimmick politik. Sedangkan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi berujar ini bukan kode khusus ke Ganjar. Ia bahkan menambahkan pemimpin yang banyak mikir memang memiliki rambut putih karena beban pikiran. Sementara Waketum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi sembari tersenyum menyebut beberapa tokoh PAN juga ada yang berambut putih. Pak Denny, suka banget main tebak-tebakan ya? Kan jadi pada penasaran siapa yang dimaksud. Sejumlah elemen masyarakat sipil dan lembaga menggelar aksi tolak RKUHP di kawasan Car Free Day Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Namun, aksi ini dibubarkan paksa oleh polisi. Aksi bertajuk Jalan Pagi Bersama Tolak RKUHP di Car Free Day itu berlangsung Minggu 27 November 2022 kemarin. Aksi dilakukan untuk menolak rencana DPR dan pemerintah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum 16 Desember 2022. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengatakan selama aksi bentang spanduk berlangsung, upaya pembungkaman terus dilakukan aparat kepolisian dan Satpol PP. Salah satu aparat Satpol PP yang terekam kamera berdalih kawasan CFD bukan untuk mengutarakan pendapat. Pak, ini kita lagi sosialisasi untuk mengutarakan pendapat, sosialisasi. Yang lain juga melalui sosialisasi, Pak. Tapi tidak, ini hanya untuk olahraga. Sementara itu, salah satu aparat tak berseragam terekam merebut paksa spanduk yang dibawa peserta aksi. Pasca dibubarkan polisi, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengajak untuk mengkonsolidasi aksi yang lebih besar lagi untuk menolak pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Ya teman-teman, ini ada kabar bahwa KUHP akan diundur disahkannya 15 Desember. Jadi masih ada waktu mundur doang selama 2 minggu untuk bergerak, untuk turun aksi lebih besar lagi, untuk mengkonsolidasikan di semua wilayah lebih banyak lagi, sehingga kita bisa mengubah pasal-pasal yang bermasalah.
Sejumlah pasal dalam draft terbaru RKUHP memang menjadi sorotan. Di antaranya pasal penghinaan terhadap presiden. Ancaman hukuman delik ini adalah 3 tahun penjara. Kemudian pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan pemerintah dengan ancaman hukuman 1,5 tahun penjara. Ada juga pasal demonstrasi tanpa pemberitahuan yang diancam 6 bulan penjara. Juga pasal tentang larangan penyebaran paham di luar Pancasila yang dikhawatirkan bakal mengekang kebebasan akademik. Polemik RKUHP ini nggak kelar-kelar ya. Katanya sih mau dengar aspirasi publik. Isu-isu penting menyangkut kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat perlu kita cermati. Kita kawal terus ya. Warga Kampung Bayam di sekitar Jakarta International Stadium, Jakarta Utara masih belum menempati rumah susun yang dijanjikan Pemprov DKI. Harga sewa yang dinilai terlalu mahal jadi sebabnya. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menawarkan harga sewa unit Kampung Susun Bayam sebesar Rp1,5 juta per bulan kepada warga. Warga menilai penetapan harga ini memberatkan. Pasalnya, warga Kampung Bayam mayoritas bekerja serabutan sebagai pemulung, bahkan ada yang menganggur. Alhasil, kini sebagian warga bertahan di luar rusun dengan menempati tenda. Ketua kelompok tani warga Kampung Bayam Madani, M. Furkon, mengatakan bahwa ia kaget dengan penetapan harga tersebut. Ia menyebut harusnya dalam 3 tahun ini sudah ada kepastian untuk warga. Sebenarnya, warga tak keberatan dengan adanya harga sewa, namun nominalnya harus sepadan dengan kemampuan warga. Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro, Syahrial Syarif, mengaku terus menjalin komunikasi dengan warga. Soalnya, lewat skema BUMD, pihaknya harus memperhitungkan berbagai biaya, bahkan mengusahakan rusun tersebut menghasilkan keuntungan. Ini berkebalikan dengan keinginan warga yang ingin harga sewa semurah-murahnya. Sedangkan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim bahwa polemik ini sudah difasilitasi oleh Wali Kota Jakarta Utara. Sejak diresmikan pada 12 Oktober 2022, Jakpro belum membiarkan Kampung Susun Bayam dihuni warga. Ada 3 tower 4 lantai dengan total 138 unit yang diberikan kepada 705 pekerja JIS yang merupakan warga Kampung Bayam. Saat penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan JIS, warga mengaku dijanjikan bakal direlokasi ke rumah susun. Saat itu, warga tidak diberitahu soal nominal sewa rusun yang tak sebanding dengan kemampuan warga. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, hanya menyebut bahwa pengelolaan Kampung Susun Bayam akan sama dengan rusun lain. Rusunawa di DKI memang menerapkan biaya sewa bulanan. Biayanya berkisar Rp765.000 untuk warga umum ber-KTP DKI dan Rp505.000 untuk warga terdampak penataan kota atau bencana. Hanya saja ada Pergub nomor 61 tahun 2020 yang menghapus uang sewa selama pandemi COVID-19. Waduh, terus gimana nasib warga yang udah kadung dijanjikan hunian oleh Pemprov? Harus segera menempuh jalan tengah nih, agar warga bisa segera menempati rusun yang dijanjikan. Kebakaran yang menewaskan 10 orang memantik demonstrasi tolak lockdown di berbagai kota dan universitas di Cina. Ini adalah wujud kemarahan warga Cina atas kebijakan ketat nol COVID yang sudah diberlakukan selama hampir 3 tahun. Protes ini bukanlah hal yang lumrah terjadi di Cina. Orang Tionghoa biasanya menahan diri untuk tidak mengkritik partai dan pemimpinnya di depan umum karena takut akan pembalasan hukuman yang berat. Pada Jumat 25 November 2022 malam, masyarakat Xinjiang turun ke jalan ibu kota Urumqi untuk menuntut dicabutnya lockdown. Mahasiswa di berbagai universitas juga turut menggelar aksi unjuk rasa di kampusnya. Aksi terbesar terekam di Universitas Komunikasi Nanjing. Hal yang disuarakan demonstran adalah tuntutan agar Presiden Cina Xi Jinping dan Partai Komunis mundur. Sebagian lainnya serentak menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang liriknya mengandung cita-cita revolusioner dan mendorong masyarakat untuk bangkit. Rangkaian gelombang protes terhadap kebijakan lockdown di Cina sebetulnya sudah berlangsung sejak beberapa bulan kebelakang. Namun, kebakaran di Urumqi pada Kamis 24 November lalu membuat protes masyarakat kian intens. Kebakaran yang terjadi di salah satu apartemen itu menewaskan 10 orang dan 9 lainnya luka-luka. Jatuhnya korban jiwa diduga karena banyaknya pintu gedung apartemen yang terkunci akibat kebijakan lockdown sehingga para penghuni tak dapat menyelamatkan diri. Namun, dugaan itu dibantah oleh pejabat Urumqi dalam konferensi pers yang digelarnya. Jumlah kasus COVID-19 di Cina kini memang tengah berada di puncak. Per Sabtu 26 November 2022, Komisi Kesehatan Nasional Cina melaporkan penambahan kasus baru sebanyak 39.791. Ini jadi rekor COVID-19 tertinggi di Cina dalam 4 hari berturut-turut.
Sebanyak 3.709 pasien bergejala dan 36.082 sisanya tak bergejala. Sejauh ini, COVID-19 di Cina telah mencapai 307.802 kasus, dengan jumlah kematian mencapai 5.233 kasus. Wah, adanya kebijakan lockdown ini memang harus disertai dengan prosedur dalam keadaan darurat. Jangan sampai malah memakan korban jiwa. Semoga aksi unjuk rasa ini membuahkan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Segitu dulu ya rangkuman informasinya hari ini. Besok Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 live di Instagram @narasi_newsroom dan Mata Najwa. Selamat mengawali pekan, semangat!